Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan berbagi tentang studi kata barak. Studi kata barak didasarkan pada Ayub pasal 2 ayat 9. Jangan salah paham soal barak ya. Bukan barak pengungsian, bukan barak tempat tidur tentara, bukan. Kita baca teksnya dari ITB, Indonesia Terjemahan Baru. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya ulangi, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya tebalkan di situ kata kutukilah. Nah, itu yang saya maksudkan dengan barak. Dari mana itu kok barak, Pak? Dari teks berbahasa asli Ibrani. Teks berbahasa asli Ibrani, terjemahan kutukilah, sebenarnya itu barak. Yang mau saya tunjukkan menjadi pokok masalah kenapa penting untuk membuat pembelajaran ini adalah perbedaan dalam terjemahan. Saudara mungkin sudah pernah baca Alkitab dalam versi selain terjemahan Indonesia yang biasa dipakai gereja-gereja, yaitu ITB. Tadi sudah kita baca di awal. Masih masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Itu terjemahan yang biasa kita baca. Tapi rupanya ada terjemahan Indonesia lain, saudara. Kalau Bapak Ibu pernah baca artikel di Google, saya baca terakhir itu ada 14 terjemahan Indonesia. Terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia. 14. Di sini saya akan bandingkan ITB dengan ILT 3. Indonesian Literal Translation 3. Begini bunyinya. Lalu istrinya berkata kepadanya, masihkah engkau berpegang teguh pada kesalehanmu? Berkatilah Elohim dan matilah. Saudara perhatikan, ini ayat yang sama, tetapi terjemahan yang berbeda. Sama-sama Indonesia, tetapi yang satu ITB, yang satu ILT 3. Saudara tentu saja langsung dapat melihat perbedaan mencolok, khususnya di studi kata kutukilah dan berkatilah. Bagaimana mungkin yang satu kutuki, yang satu berkati? Bukankah itu bertolak belakang? Ini dia persoalan dalam terjemahan. Ingat yang di awal tadi, kita akan studi kata dari teks asli Ibrani. Teks asli Ibrani saya kutip dari BHS, Biblia Hebraika Stuttgart edisi kelima. Perhatikan teksnya, saudara. Itu teksnya dalam transliterasi Hebrew OT. Begini bunyinya. Watomer loistot ka mahazik betum mateka barek Elohim wamut. Watomer loistot ka mahazik betum mateka barek Elohim wamut. Yang saya tandai merah. Barek. Bet, kames, res, sere, lalu kap final. Barek. Itulah teks Ibraninya. Sekarang kita lihatlah kenapa beda terjemahan ITB dan ILT 3. Rupanya ada dua macam arti seperti video sebelumnya. Yang pertama itu arti literal, sesuai asal kata. Lihat leksikon Ibrani, lihat kamus Ibrani. Beginilah bunyinya dalam leksikon. Arti dari kata barek, barak, diberkati, terpujilah. Contohnya di Kejadian pasal 9 ayat 26, Ulangan 7 ayat 14. Arti lainnya mendapatkan berkat, contohnya di Kejadian 12 ayat 3.
Arti lainnya memberkati, memuji. Contohnya di Kejadian 22 ayat 17. Arti yang lain diberkati, terpujilah. Contohnya di 2 Samuel ayat 29. Kemudian memberkati, saling memberkati, Ulangan pasal 29 ayat 19. Apakah ada arti lainnya? Arti berikutnya berlutut. 2 Tawarik 6 ayat 13, Kejadian 24 ayat 11. Inilah arti literal. Ini yang dipakai Indonesian Literal Translation 3 atau ILT 3. Sama dengan yang digunakan oleh YLT, Young Literal Translation versi Inggris. Perhatikan memang mereka ini literal, jadi sesuai asal-usul kata mereka usahakan begitulah hasil terjemahannya. Saya kutip dari Strong di Android, aplikasi Hebrew Greek Interlinear. Barak, begini teks Ibraninya, transliterasinya, pembacaannya Baurak. Lihat definisinya secara literal. Tunil berlutut, bless, berkat, atau memberkati. Inilah arti harfiahnya, arti literalnya. Itu yang dipakai ILT 3 dan YLT. Sekarang arti semantik, semantis. Makna yang terkandung dalam kata dapat sama atau berbeda dari arti harfiah. Rupanya secara semantis, barak atau barek itu dapat dimaksudkan sebagai mengutuk. Dalam hal ini adalah gaya bahasa eufemisme. Gaya bahasa eufemisme. Paling tidak dipakai 2 kali. Ayub 2 ayat 9 sampai 10, 1 Raja-Raja 21 ayat 10. Apa itu eufemisme? Eufemisme saya kutip dari buku ultra lengkap Peribahasa Indonesia tahun 2019. Eufemisme adalah salah satu gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dinilai kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Jadi memang ini gaya bahasa eufemisme sengaja mengganti kata-kata yang dinilai kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Tetapi sebenarnya dipakai untuk hal yang tadi, yang kurang baik tadi. Tapi pilihannya digunakan kata yang halus. Padahal sebenarnya maksudnya untuk mengatakan hal yang nggak baik. Itu gaya bahasa eufemis. Indonesia terjemahan baru rupanya menggunakan terjemahan semantis. Betul memang teksnya adalah barak secara harfiah memberkati. Tetapi rupanya yang dimaksudkan di situ bukan harfiah melainkan makna di baliknya. Eufemisme. Ada hal yang kurang baik yang sedang dibicarakan di situ. Tetapi pilihan kata yang dipakai pilihan kata yang halus. Inilah yang dipahami oleh NIV juga. New International Version. Sehingga teks barak yang secara literal artinya memberkati atau berlutut secara langsung diterjemahkan ke NIV dan ITB menurut maksud si orang yang bicara, istrinya si Ayub, bahwa memang dia hendak meminta agar suaminya itu sebelum dia meninggal, kutuki dulu Tuhanmu itu, baru meninggal. Arti semantis langsung diterjemahkan oleh tim ITB dan NIV supaya pembaca sekarang paham maksudnya. Perhatikan, saya ulangi tadi gambar dari interlinear Hebrew Greek dari Android. Sekarang periksa bagian bawah. A primitive to kneel. Memang itulah paling dasar. By implication to bless God as an act of adoration. Sekarang kita lihat also by euphemism, to curse, mengutuk Tuhan Allah, God or the King atau Raja. Tidak patut mengutuk Tuhan, tidak patut mengutuk Allah. Tetapi ketika seseorang hendak mengutuk Tuhan, mengutuk Allah,
maka pantang mengucapkan kata itu sehingga mereka akan memakai kata yang halus, tetapi maksud di baliknya harus ditangkap. Ini kalau dalam gaya bahasa lain mungkin saudara lebih akrab dengan istilah satir. Satir. Satir pun demikian. Nampaknya memuji, rupanya menyindir. Nampaknya memuliakan, rupanya sedang mengejek. Satir seperti eufemisme. Tidak patut seorang manusia mengutuk raja, apalagi mengutuk Tuhan. Tetapi ketika dia hendak melakukannya, dari mulutnya tidak boleh keluar kata kutuk, melainkan dia harus pakai kata yang halus. Tapi maksudnya tajam. Pasti itu yang sedang dipakai istri Ayub. Wajarlah kalau kemudian komentar Ayub berikutnya, engkau ini bicara seperti perempuan gila ITB. Tahu ILT3 seperti perempuan bodoh. Kenapa Ayub sampai mengomentari seperti itu kalau memang istri Ayub bicara yang benar dalam arti harfiah, berkati Tuhan. Kalau memang istri Ayub sedang berkata berkati Tuhanmu, Ayub tak akan menjawab dengan bahasa seperti itu. Tapi karena Ayub tahu nada bicara istrinya sedang bermaksud untuk mengutuk Tuhan, maka dia berkata, engkau istriku bicara seperti perempuan gila. Itulah studi kata barak, memberkati atau mengutuk. Puji Tuhan.